Betul, Polda Metro Jaya dalam hal ini Subdit Cyber, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Roy Suryo dengan status pemeriksaan sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Solehudin. Kali ini kita akan membahas dan juga mereaksi video atau pernyataan pengacara dari Roy Panji. Katanya ada 3 lagi yang sudah untuk dilakukan pemeriksaan ya oleh Bareskrim. Kita lihat saja videonya, guys. Jaya hari ini di hari Senin 28 Juli 2025. Dan kami informasikan hari ini yang akan diperiksa 3 orang, 2 aktivis dan 1 YouTuber. Pertama yang diperiksa adalah Dr. Yulia Widyaningsih MM. Beliau ini salah satu aktivis yang kita kenal, bareng-bareng berjuang dalam mengungkap kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Beliau dipanggil, pemanggilan untuk Dr. Yulia nanti di jam 10. Jam 11. Yang kedua Sunarto ya. Sunarto ini, Bung Sunarto adalah YouTuber, panggilannya jam 10. Pasalnya juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga ada aktivis Rahmat Himran. Nah, nanti agak siang ya, jam 1, tapi nanti kami akan koordinasikan apakah bisa diperiksa lebih awal. Yang jelas kami semua hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai wujud daripada ketaatan warga negara pada hukum. Bahkan ada Bung Rahmat Himran, beliau kondisinya sakit ini. Bahkan mohon maaf fotonya ya, foto. Nah, ini mohon maaf kenapa tidak kami tunjukkan. Tolong dibuka. Kaki Bung Rahmat Himran itu sedang dalam kondisi berat begitu ya. Sakitnya berat, kena gula. Tadinya ada benjol dari apa sebelumnya? Bisul, dioperasi dan membengkak seperti ini kondisinya. Tapi sekali lagi karena sebagai warga negara yang baik, Bung Rahmat Himran tetap datang memenuhi panggilan penyidik walaupun dia warga negara biasa. Berbeda sekali dengan pelapor saudara Joko Widodo yang dipanggil ke Polda Metro Jaya tidak hadir alasan kesehatan, tapi pada saat yang bersamaan justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Bahkan alasan selanjutnya dikatakan tidak bisa keluar kota karena anjuran dokter, alasan kesehatan. Tapi berikutnya 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu justru hadir dalam acara reuni yang itu tidak di Solo. Itu juga di luar kota, itu ada di Yogyakarta. Karena itu saya dari tim kuasa hukum atau tim PH dari pihak saksi yang hari ini dipanggil ingin menyampaikan kepada publik. Inilah kondisi bangsa kita. Ada pembedaan hukum, perlakuan yang berbeda, dan sebenarnya ada tindakan perlawanan terhadap pentaatan hukum. Semestinya saudara Joko Widodo, kalau dia warga negara yang baik, terlepas dirinya mantan presiden 2 periode, datang ke Polda Metro Jaya. Bukan sebaliknya, penyidik Polda Metro Jaya melayani kepentingan pelapor saudara Joko Widodo datang ke Solo. Bahkan diperiksa di ruangan yang nyaman. Ruangan pemeriksaan, asal rekan-rekan media ketahui, rakyat semuanya ketahui ya, itu kalau istilah orang Jawa itu dingklik, tidak ada sandarannya, sehingga Jadi pengacara dari Panji ya, sudah menyindir Insinyur Joko Widodo. Bahwasanya pada saat pemanggilan dan pemeriksaan katanya ya, dirinya dipanggil sama Bareskrim. Perbedaannya sangat luar biasa. Kalau dirinya sudah menjadi wakil, menjadi rakyat biasa, ya sama-sama, jangan datang Bareskrim ke Solo katanya. Lalu terserah yang manggilnya saja, Bang. Nah, kalau Anda terasa iri ya kepada isi Joko Widodo, bilang saja. Terus dari pengacara Roy Panji ini juga sudah ada yang dibawa menjadikan tersangka sebentar lagi ya, 3 orang ini ya kan.
kadiri kalangan aktivis 2, YouTuber 1. Ini udah mulai terbukti ya, sudah mulai terang-terangan, sudah terbuka bahwasanya Insinyur Joko Widodo ini sudah terbukti bahwa ijazah aslinya itu asli, bukan palsu. Dan pemakzulan dari Gibran Raka Buming Raka juga adalah satu paket antara ijazah palsu terus dan juga pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Pengacara Roy Panci ya. Aduh, ya kasihan, cacasan, pinter ngomongnya, ya Allah, bagus sekali. Kayak mau pernikahan kan. Aduh, parah sekali. Oke, kita simbangi bahwasanya dari pernyataan Insinyur Joko Widodo kemarin pada saat reuni ya, dan teman-temannya mengakui bahwa teman-temannya akan menjadi saksi pada saat pemanggilan bahwa Insinyur Joko Widodo akan menjadi saksi di Bareskrim. Semuanya itu nggak ada yang tidak. Jadi orang sudah ketakutan aslinya. Anda bersiapkan ya, semuanya Roy CS. Jangan itu Anda enak-enakan saja berdebat sana sini, berdebat sana sini, tapi dibalik itu kan ancamannya kan narapidana ya. Anda itu harus bertanggung jawab atas pengucapan Anda ya kan. Nggak usah nggak usah tinggi-tinggi ya kan. Dan juga Joko Widodo pernah memberikan reaksi ataupun video pernyataan di balik kasus ijazah palsu dan juga pemakzulan Insinyur Joko Widodo, pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Ada politik besar-besaran itu ya, ada yang ada powerful ya kan. Katanya ada yang bilang di media sosial itu ada yang menggunakan baju biru ya kan. Dan ada yang sudah mengatakan ada yang keceplosan itu Partai Demokrat Indonesia katanya ya kan. Demokrat lah kasarannya itu ya katakanlah. Tapi ini belum benar-benar real apakah itu Partai Demokrat Bapak AHY. Dan juga sudah ditanyakan kepada wartawan, menanyakan kepada Bapak AHY, dan itu yang disebut namanya fitnah katanya. Ya kan, katanya fitnah ya. Jadi ada politik besar-besaran di balik ijazah palsu dan juga pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Sekarang sudah mau ada penyelidikan dan memberikan keterangan ke Bu Roy Suryo atau CS dalam pemeriksaan kasus ijazah palsu Insinyur Joko Widodo. Jadi mau diberi memberikan saya jadikan saksi itu ya, apakah benar bahwa ini adalah ijazah palsu itu. Mungkin jawabnya gimana. Jadi lebih baik kita itu namanya Roy Panci ya. Harus segera minta maaf kepada Insinyur Joko Widodo sebelum Anda terlambat ya. Pengacaranya itu luar biasa gantengnya. Kayak mau nikah lagi. Segeralah minta maaf Roy Panci, Roy CS kepada Insinyur Joko Widodo. Nggak usah namanya ada isu-isu ya ijazah palsu, pemakzulan, dan juga membawa opini hoax. Jadi segeralah minta maaf sebelum terlambat. Ini UGM sudah mengadakan reuni akbar kan. Sudah terbukti dari Rismon CS ya. mencari kesalahan kepada Insinyur Joko Widodo, yaitu mendatangi perpustakaan
UGM katanya mau melihat skripsi Insinyur Joko Widodo ditemukan. Ini sedang mencari kesalahan. Terus setelah ini apakah ada namanya yaitu ada rencana besarkah itu ya? Apakah Roy Panci tidak hanya membahas tentang ijazah palsu ataupun akan menambah kasus lagi ya, yaitu dirinya mau mengadukan bahwa tentang Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo dan juga pertambangan. Isu-isunya seperti itu, mengarahnya ke situ, tapi kita nggak tahu ya kan. Aduh, ini Roy CS respon CS juga ya sudah mengadang-adangnya terlalu tinggi dan terlalu jauh sekali menurut saya. Jadi lebih baik ya kan bahwasanya kita sebagai masyarakat warga negara Republik Indonesia sudah mematuhi saja peraturan pemerintah yang ada. Insinyur Joko Widodo itu pernah menjabat sebagai presiden 2 periode. Mungkin menurut masyarakat sekarang memang Insinyur Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai presiden dan disebut juga yaitu menjadi rakyat biasa. Tapi rakyat biasa kan mungkin ya manusia itu kan mempunyai adab ya, sopan santun lah, katakan tata keramanya bagus. Setelah dirinya turun dari presidennya, tetap masyarakat menghormati Insinyur Joko Widodo. Enggak semerta-merta bahwa Insinyur Joko Widodo itu menjadi masyarakat ini menjadi rakyat biasa ya, tapi memang pasti ada perbedaannya sangat luar biasa. Ini kata pengacara Rismon itu bilangnya seperti itu, katanya masyarakat biasa. Jadi lebih baik dari pengacara Rismon CS segeralah minta maaf sebelum terlambat Anda. Dulu pada saat Orde Baru kepemimpinan Abdul Rahman Wahid, dirinya juga dijatuhkan kok oleh siapa? Oleh PR, siapa yang memegang? Yaitu Amin Rais dan juga siapa? Adalah di dalam tersebut. Memang politik seperti itu kejam. Nggak ada yang tidak kejam. Jadi kita bila mana terjun ke dalam politik memang harus siap seperti itu, mental, fisik, segala macamnya. Seperti ini Roy CS juga sudah termasuknya kebal dalam menghadapi suatu situasi yang ada di negara Republik Indonesia ini. Apakah sudah disinggung ya kan Roy CS? Membuat kegaduhan sudah jelas, membuat provokasi sudah jelas, mengadu domba masyarakat Indonesia juga jelas. Kelompok Anda ini Roy CS ya membuat statement bahwasanya Insinyur Joko Widodo itu seperti itu sudah pernah. Jadi Pak Rizky hanya cepat-cepatlah jadikan Roy CS dan kawan-kawan kelompok Roy CS ini jadikan tersangka, masukkan dalam salah jelas. Sudah berlama-lama menikmati keindahan itu di negara Republik Indonesia. Udah terlalu lama, udah masukin saja dalam sel tahanan supaya tidak ada yang membuat kegaduhan di negara Republik Indonesia ini, supaya kita hidup itu aman, damai, sentosa dan kemaslahatan dari kita berdiri sampai kita berjalan di muka bumi ini, khususnya di negara Republik Indonesia ini tenang, damai dan maju. Jadi apa salahnya gitu ya? Roy Panci itu mau minta maaf ke Joko Widodo. Apa saya mau tuntun untuk minta maaf kepada Insinyur Joko Widodo? Gak usah banyak menghujat lah. Sekarang dibalik lagi sama diri kamu sendiri. Bila mana diri kamu dihujat sama orang lain, apakah Anda terima? Juga tidak mungkin nggak terima. Jadi lebih baik kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada orang-orang.
lebih baik. Contohnya Insinyur Joko Widodo yang sudah mati-matian membela negara Republik Indonesia ini, memajukan, mengemban 2 periode ya kan, dan alhamdulillah sudah terkenal di mancanegara dan pembangunan sudah mulai merata. Bukti apa lagi, kurang bukti apa lagi untuk Barreskrim? Sudah jelas bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo itu sudah asli, dan juga pengorbanan dari Insinyur Joko Widodo kepada negara Republik Indonesia ini juga luar biasa. Nah, sekarang Roy CS ya, pengorbanan Anda ke dalam negara Republik Indonesia ini apa sih? Kan nggak ada, cuma hanya seperti Sambo. Ya seperti itu loh, harus flashback ke belakang, jangan seenaknya pada saat sekarang menghujat bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu.